9. Nah, kemarin kita kan udah belajar tentang apa itu ya? Kerajinan bahan keras untuk yang alam. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Sudah harap nanti akan lebih baik tugasnya untuk tugas kalian. Nah, buku yang Wissinda pakai untuk kemarin di PowerPoint ada buku ini terbitan dari Erlangga, tapi Wissinda juga akan padukan dengan buku yang kalian dapat, buku warna pink yang cantik ini dari sekolah ya. Nanti akan Wissinda padukan dua buku ini. Nah, untuk materi sehari-harinya mungkin Wissinda akan memakai buku yang prakarya ini, sedangkan untuk tugas nanti kebanyakan ada di buku yang warna pink ini. Nah, gitu ya. Jadi hari ini tanpa berpanjang lebar karena waktunya nanti akan banyak terbuang. Di sini akan menampilkan PowerPoint yang sudah Wissinda siapkan. Sebentar. Oh iya, Wissinda sambil cerita sedikit kemarin di kelas 8, Wissinda operator di kelas 8. Ya, Wissinda menjumpai di kelas 8, itu Wissinda cek ternyata untuk siswa kelas 8 itu Wissinda minta untuk berdiri, terus agak menjauh dari kamera, itu ketahuan bahwa ternyata bawahannya nggak pakai rok, bawahannya nggak pakai celana espero, tapi pakai celana training, pakai celana kolor begitu ya. Nah, Wissinda besok nanti pengen ngecek nih ada yang kayak gitu nggak ya kelas 9 tuh, ada yang pakai celana kolor nggak sih ya, atau pakaiannya sudah tertib gitu ya. Oke, nah hari ini Wissinda akan tampilkan, ini ada PowerPoint yang sudah Wissinda siapkan. Oke, ya, yang sudah siapkan untuk kerajinan dari bahan buatan. Kalau kemarin kita membicarakan tentang kerajinan dari bahan alam untuk yang kerajinan bahan keras, sekarang kita membahas tentang kerajinan bahan buatan. Nah, pasti sudah ada terbayangkan oleh kalian kemarin yang alam kan tersedia dari sumber alam, sudah disediakan oleh Allah, oleh Sang Pencipta, kita bisa memanfaatkannya langsung dari alam. Sedangkan untuk kali ini kita akan kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik. Ya, walaupun logam dan batu asalnya dari alam, tapi tetap kita proses tidak serta-merta langsung diolah, tapi ada ketambahan bahan-bahan buatan begitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kerajinan fungsional adalah produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari kata kuncinya fungsional, kita bisa mengetahui bahwa ternyata fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan kerajinan hias adalah produk yang diciptakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan akan keindahan. Berarti sangat berbeda di situ fungsinya. Satu adalah kerajinan fungsional, tujuannya, gunanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Sedangkan kerajinan hias tujuannya untuk memenuhi kebutuhan akan keindahan. Ya. Kita lihat di sebelah kanan itu yang lingkaran warna biru, logam, batu, dan plastik dapat diproduksi menjadi kerajinan yang bersifat fungsional dan hias. Ya, nanti mungkin kalian sudah ada kepikiran nih, kalau fungsional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau dari batu apa ya, dari plastik apa ya, nanti akan ketemu di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya logam. Nah, logam yang pertama akan kita bahas adalah emas. Ya, kita sedang mendengar sekarang ternyata harga emas murni, emas kalau logam apa itu ya, emas logam murni yang dijual tuh misalnya dari produk dari keluaran Antam itu sudah tinggi sekali, 1 gram bisa mencapai 1 juta lebih ya, karena nilainya yang tinggi maka banyak dilirik oleh orang-orang untuk berinvestasi. Ya, kita akan bahas tentang logam emas. Emas dapat diperoleh dari alam dalam bentuk butiran-butiran halus. Jadi mungkin kamu pernah melihat ada orang yang sedang mencari emas di sungai itu sambil bawa apa ya, irik kalau kamu bilang ya, jadi seser, ada irik seser begitu ya. Itu apa namanya?
ada campuran batu, pasir, begitu. Ternyata kalau orang yang jeli biasa ditambang emas tuh bisa membedakan, oh ada butiran halus emas, begitu. Nah mereka mengumpulkan dari situ, itu yang tradisional. Butiran-butiran tersebut berasal dari batuan-batuan yang mengandung emas yang disebut biji emas. Jadi asalnya dari batuan, ya, terus biasanya terbawa oleh arus sungai. Kalau yang dekat dengan sungai ada yang harus menggali tanah gitu ya untuk mendapatkan biji emas tersebut. Emas merupakan logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Jadi karena mudah ditempa maka mudah dibentuk sesuai dengan keinginan atau keinginan pengrajin atau bentuk-bentuk yang indah begitu ya. Oke, setelah emas, nah ini tadi pengertian emas, logam emas mulia dan lain sebagainya. Sekarang ada istilah-istilahnya. Ada ball mill atau alat penggilingan emas. Nah itu sudah bisa kamu lihat di bagian sebelah kiri ada seperti, kalau kamu lihat itu seperti molen pasir itu ya, semen itu loh. Nah, tapi ini istilahnya adalah ball mill ya, atau penggilingan emas. Sedangkan sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu cincin yang terbuat dari salah satu bahan logam yaitu emas ya. Pasti banyak di antara kalian yang memakai perhiasan emas juga, mungkin anting begitu atau kalung, walaupun di SPRO ada aturan untuk tidak memakai aksesoris berlebihan, mungkin ada beberapa dari kalian yang memakai anting dari emas begitu. Selanjutnya, di bawahnya emas, harganya di bawahnya emas itu ada perak. Walaupun sebenarnya ada yang lain, ada logam mulia yang lebih mahal daripada perak, tapi yang paling umum dibuat kerajinan di Indonesia adalah perak. Bahasa Inggrisnya apa ya kalau perak? Kalau tadi emas bahasa Inggrisnya apa? Gold. Kalau perak itu apa bahasa Inggrisnya? Silver, betul. Kalau perak itu merupakan logam dengan karakter warna putih dan lunak. Ya, maka dari itu kalau warna perak itu biasanya kita nyebutnya warna silver. Nah, itu silver itu artinya perak. Perak mudah dibentuk dan tidak mudah patah atau pecah. Sama dengan emas tadi, mudah dibentuk sehingga banyak dibuat kerajinan. Ya, perak yang akan dibuat kerajinan dicampur dengan logam lainnya, misalnya tembaga atau kuningan agar menjadi lebih kuat. Ya, jadi tidak hanya perak murni, tapi juga dicampur dengan logam lainnya yaitu tembaga atau kuningan. Kerajinan perak banyak berkembang di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Ya, jadi kalau kamu main ke Jogja, di sana ada namanya Kota Gede. Di sana adalah pusat pengrajin perak. Banyak mulai dari kerajinan perhiasan, terus apalagi tuh lukisan terbuat dari perak, peralatan rumah tangga dari perak begitu. Di Sumatera Barat dan Bali pun sama. Kebanyakan mereka memproduksi kerajinan berbahan dasar perak. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nanti di gambarnya warnanya silver, perak begitu ya, mudah dibentuk. Cincin yang terbuat dari perak. Kamu kalau main ke pasar Banjar itu ada berderet-deret tuh di jalan veteran, sepanjang jalan veteran itu banyak toko emas dan toko perak ya. Di sana juga menjual banyak perhiasan ya yang asalnya dari emas atau perak. Di dalam kerajinan perak yang ada di pasaran, perak menjadi unsur dominan, sedangkan unsur tembaga hanya sedikit. Tadi kan sudah sampaikan bahwa ternyata untuk memproduksi kerajinan dari perak tidak murni perak, tapi ada campuran tembaga, tapi hanya sedikit. Yang lebih dominan adalah peraknya, gitu ya. Oke, selanjutnya, sekarang yang tembaga. Tembaga warnanya merah. Kalau tadi emas ya kuning, ya kan, perak ya silver, ini tembaga warnanya merah. Sifatnya tidak mudah patah dan menjadi penghantar listrik yang baik. Wah, kamu misalnya sering bongkar-bongkar alat elektronik itu banyak sekali komponen-komponen yang terdapat tembaganya. Ya kan? Itu karena tembaga merupakan penghantar listrik yang baik. Tembaga biasanya dijadikan bahan kreasi kerajinan, desain interior, dan eksterior.
Tembaga merupakan logam yang sangat unik untuk dicampurkan pada perhiasan perak dan emas. Kelemahan tembaga adalah mudah sekali terkena korosi. Itu korosi ya, salah ketik itu sudah typo. Terkena korosi atau mudah terkikis. Jadi karena kelemahannya ini, maka dari itu dia tidak bisa berdiri sendiri kalau dibuat perhiasan harus dicampur dengan unsur logam lainnya, begitu ya. Selanjutnya, kuningan. Kuningan merupakan logam yang mengandung tembaga dan seng. Jadi kuningan itu campuran logam, ada tembaganya, ada sengnya. Kuningan berwarna kuning mengkilap. Ya, kalau tadi tembaga itu merah, kalau kuningan ya kuning warnanya dan mengkilap. Kuningan juga digunakan sebagai perhiasan lapis, emas, dan perak. Oke. Terus kuningan juga dapat diperoleh dalam bentuk kawat atau lembaran. Ya, ini banyak dibuat kawat atau lembaran. Oke, sifat kuningan tidak mudah patah, tetapi lebih keras dari tembaga. Kalau tadi tembaga mudah korosi, kalau ini kuningan tidak mudah patah dan lebih keras dibanding tembaga, begitu ya. Nah, ini contohnya. Kebanyakan berbentuk untuk hiasan. Kamu misalnya kalau lihat ada kaligrafi di rumah-rumah itu biasanya terbuat dari kuningan. Ya, kerajinan dari kuningan yang menggambarkan cerita pewayangan ini terbuatnya dari kuningan juga. Biasanya di Bali, di Jogja itu juga ada yang memproduksi kuningan seperti ini. Oke, ini piala juga ya, terbuat dari logam. Logam banyak digunakan untuk produksi menjadi piala atau medali seperti medali emas, perak, dan perunggu. Gold, silver, and kalau perunggu apa tuh? Bronze. Ya, gold, silver, and bronze. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Biasanya kamu kalau di kejuaraan itu ada ini ya tingkatannya. Oh, yang juara 1 dapat emas, juara 2 perak, juara 3 perunggu. Karena harganya juga itu mereka urutan yang paling tinggi emas, perak, dan perunggu. Selanjutnya, nah ini banyak juga kita temui di kehidupan sehari-hari kita, kemasan dengan foil aluminium. Biasanya digunakan untuk membungkus produk makanan dan minuman ringan. Ya, kaleng itu. Kaleng minuman, kaleng sarden, kaleng apa lagi? Kaleng buah ya. Nah, buah kaleng itu kan ada. Itu terbuat dari aluminium foil atau foil aluminium. Kelebihan dari foil aluminium adalah mengkilap dan sifatnya yang tahan lama. Ya, sebagian besar kemasan minuman ringan di pasaran menggunakan foil aluminium. Ya, kebanyakan pakai ini karena sifatnya yang tahan lama, ringan dan tahan lama. Oke, sudah kita lihat, aduh sebentar ya, berarti tadi kita sudah bahas tentang logam. Ada emas, apalagi perak, terus apalagi tadi tembaga dan kuningan. Ya, emas, perak, tembaga, dan kuningan. Nah, sekarang kita bahas tentang batu. Batu granit sekarang. Ya, batu granit adalah jenis batuan beku yang digunakan sebagai bahan kerajinan. Ya, batu granit memiliki berbagai variasi warna dengan ukuran kristal bermacam-macam, dari butiran kasar hingga butiran yang sangat padat dan halus. Proses pembuatan batu granit dilakukan dengan cara mengukir atau menggerus batu tersebut. Kemarin sudah sampaikan, kemarin ada teknik-teknik tertentu ya untuk membuat kerajinan bahan keras. Ada teknik carving, terus ada lagi teknik constructing, ada anyam ya. Kalau untuk batu berarti dengan cara diukir atau menggerus batu. Nah, ada batu gamping juga. Batu gamping adalah batuan sedimen yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa organisme laut seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati. Komponen pembentuk terbesar batu gamping adalah kalsium karbonat dan
kalsit mineral. Ciri-ciri batu gamping, warnanya tidak variatif dan relatif polos jika dibandingkan dengan marmer. Ya. Nah ini bisa dibuat kerajinan ikan hias yang lucu dan menarik terbuat dari batu gamping. Karakter batu gamping mudah diukir sehingga dapat menghasilkan kerajinan dengan bentuk-bentuk yang lebih detail. Kamu mungkin kalau main kemana? Ke Yogyakarta, ke Magelang, ke Sleman, Bantul itu ada banyak di pinggir-pinggir jalan itu patung-patung ya, patung-patung Buddha, patung-patung untuk hiasan taman itu banyak yang terbuat dari batuan. Ya, kamu kalau ibumu mungkin kalau main ke sana beli apa? Ciri, mutu, ya kan, alu, lumpang itu beli di sana. Nah, ini kita bahas sekarang yang batu marmer. Batu marmer memiliki tingkat kesulitan penggarapan yang cukup tinggi. Kalau tadi itu relatif mudah dengan dipahat, kalau batu marmer cukup sulit dibentuk. Melalui teknik polesan tertentu, struktur kristal yang ada dalam batu marmer akan terlihat sangat cemerlang. Kamu udah pernah lihat ya, batu marmer itu ya motifnya, polanya itu sangat khas. Jadi begitu kita lihat, oh ini marmer ini. Biasanya ada bentuk seperti campuran warna antara yang gelap ke terang gitu ya. Sangat indah kalau dibuat hiasan. Batu marmer bukan pilihan yang baik untuk dijadikan hiasan luar ruangan. Jadi disarankan memang untuk hiasan terbuat dari batu marmer adanya di dalam ruangan, gitu ya. Batu marmer memiliki karakter bahan yang relatif lebih keras dibanding batu gamping. Terus ada bangunan yang sangat indah. Salah satu dari 7 keajaiban dunia ada di India. Apa itu namanya? Masjid apa? Taj Mahal ya, Masjid Taj Mahal itu di sana lantainya itu terbuat dari marmer semua. Itu adalah hadiah dari siapa tuh raja untuk ratunya. Ya, termasuk di dalamnya untuk makam ratu sang ratu itu. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Batu kali yang diproduksi menjadi cobek, memiliki karakter kuat, keras, dan tahan lama. Ya, itulah yang membedakan ibumu kalau masak bikin bikin sambal, kalau diulek sama di blender itu enak diulek. Kenapa? Karena sari-sarinya itu semuanya keluar. Ya, karena gerusannya dari batu itu kuat ya, maka dari itu dia menghasilkan sari-sari dari bawang merah, bawang putih, cabai itu keluar semua. Beda dengan kalau di blender, walaupun lembut tapi sarinya, airnya itu tidak keluar. Sebelah kanan itu ada gambar batu kali dengan hiasan cat warna-warni menjadi sebuah hiasan yang menarik. Ini batuan kerikil biasa. Mungkin di Espero juga pernah lihat tuh, ya. Di Espero pernah lihat ada bebatuan yang digambar. Nah, itu adalah hasil karya kakak kelas kalian dulu ketika pelajaran seni budaya bersama Bu Ani dan Bu Ratih. Gitu ya. Nah, di escape dulu. Oke, nah tadi udah kita bahas dua. Kita bahas dua ya, ada logam dan ada batu. Untuk yang plastik kita akan bahas lain waktu karena waktunya tidak cukup, nanti terlalu padat materinya. Sudah ulang sedikit. Jadi kalau logam tadi ada apa saja? Emas, perak, tembaga, kuningan. Ya, yang dicontohkan di sini. Sedangkan untuk batu ada batu apa saja? Batu apa tadi coba? Ingat-ingat. Nah, ini batu granit, batu gamping, dan marmer. Satu lagi tadi untuk logam di sini lupa adalah foil aluminium. Ya, diulang ya. Yuk, emas, perak, tembaga, kuningan, foil aluminium untuk yang logam. Sedangkan untuk batu ada granit, gamping, dan marmer. Gitu ya. Jadi sudah sampaikan. Nah, sekarang kita sudah mau ngecek pemahaman kalian. Oke. Nah, udah absen semua ya? Silakan yang belum absen, absen terlebih dahulu. Yang belum absen, absen terlebih dahulu.
Oke, ini sudah mau cek. Sekarang coba berdiri dulu. Berdiri terus agak menjauh dari kamera. Ini sudah cek pakaiannya bawahnya pakai kolor, pakai sarung, atau pakai training, atau pakai baju Espero Pramuka yang betul. Coba. Jangan-jangan pakai training, nanti jiwa Espero Ever Onward-nya enggak tampak ini. Coba lihat. Wah, ini Hanif. Hanif keren nih. Sepatunya nggak usah dipakai, Nif. Oke. Terus ya siapa? Ladiva, bagus. Terus yang lain ini Zaki. Zaki coba ngadeg, Zak. Oh, sing guyu merenges-merenges kayak Andika Rizky orang ngaduk. Katok Espero ya. Pakai training ya. Oh, itu bagus. Cindy ya bagus. Terus apa lagi? Gagah Bibit bagus. Ya bajunya dimasukkan Anfa ya. Terus ada siapa lagi? Itu Nathan bagus. Terus ada Iqbal pakai celana apa, Bal? Muhammad Iqbal. Di kelambinnya dilebokna lah. Iya, jadi ganteng. Ya walaupun di virtual, tapi kan harus menunjukkan jiwa Espero sejati ini. Sahra ada di mana? Di luar rumah ya? Ya nggak apa-apa, biar lightingnya bagus. Ya Prima bagus. Ya terus apa lagi nih? Oh iya, kalau kelas 9 tuh udah pinter-pinter, udah rapi-rapi. Bayu, pakai apa yuk? Pakai kolor apa pakai baju celana pramuka yuk? Wah, kayak bintang lah, bintang. Bayu bagus, kayak bintang malah nganggo katok bal-balan ya, Tang. Ya, nggak boleh ya. Nanti harus diperbaiki lagi. Ya, silahkan duduk lagi. Diperbaiki lagi tuh. Masa anak Espero seperti itu? Ya harus tetap rapi, rajin. Nanti kalau ketahuan pakai sarung, pakai kolor, pakai training, celana training. Wah, oke, Farah Latifah tuh bagus. Ya, silakan duduk lagi. Nah, Miss Indah ingatkan, bagi yang rambutnya belum sesuai aturan, pakaiannya belum sesuai aturan, harus diperbaiki, ditingkatkan. Tunjukkan bahwa walaupun kamu belajar di rumah, tetap mematuhi peraturan Espero. Karena Bapak Ibu Guru tetap mengamati dan memperhatikan penampilan dan sikap kalian ya. Dian adiknya ikut belajar ya, Yan ya? Enggak apa-apa, oke. Ya, di sini pengen cek tadi sama kemarin pelajaran yang sudah kita pelajari apa saja. Risma daripada ngalamun. Risma, coba Risma dinyalakan mikrofonnya. Risma Lia. Udah dengeran? Udah dinyalakan belum mikrofonnya, Rizka? Udah, Bu. Oh iya, Rizka, kan kita belajar bahan keras yang apa ya, Kak? Yang kemarin, bukan yang sekarang. Kalau yang kemarin apa? Kita belajar apa? Loh, Rizka nggak ada suaranya, Deneng. Ya, dipencet dulu, Kak. Ya, yang lain aja. Yang lain dulu. Ada siapa yang sudah lihat? Sora. Sora dinyalakan dulu mikrofonnya, sayang. Ya. Sora sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sora, kemarin minggu lalu kita belajar tentang bahan keras yang apa? Alam. Alam. Kalau hari ini kita belajar yang apa? Buatan. Buatan. Kalau yang alam itu ada apa saja yang kita pelajari kemarin? Rotan, kayu mahoni, kayu nangka, bambu, jati, batok kelapa. Tempurung kelapa, iya betul. Ada rotan, bambu, kayu, dan tempurung kelapa. Betul, ya. Oke, bagus. Terima kasih, Sora. Adam. Adam. Adam dengar suara Miss Winda enggak? Adam nggak dinyalakan videonya ya, Adam? Ya, yang lain coba. Miss Winda cek dulu yang lain. Gagah Bibit. Nyalakan mikrofonnya. Udah, Ya, Bu. Udah jogging tadi pagi, Gagah? Habis Jumatan, Bu.
Oh, habis Jumatan joggingnya. Oke, good. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bahan keras yang buatan. Ada logam. Apa saja material logam yang kita bahas hari ini? Emas, perak, perunggu. Ada perunggu tadi? Emas ya, ada ya? Ada. Iya, emas, terus perak dan tembaga. Ada lagi? Perunggu. Yang warna kuning? Batu kuningan. Yang warna kuningan, betul. Sama yang buat kaleng itu apa ya? Aluminium foil. Iya, foil aluminium, betul. Atau aluminium foil. Berarti ada emas, perak, tembaga, kuningan, dan aluminium foil. Aluminium foil. Terima kasih. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Oke, sudah ke belakang. Yang datangnya terlambat itu biasanya ada di belakang nih. Ya, oke. Nah, Div, sehat, Div? Maskernya dibuka, Div. Ini pengen lihat gantengnya. Wah, ya pinter. Nah, Div, tadi kita belajar batuan juga. Jenis batuan yang kita bahas tadi itu apa ya, Div? Apa aja ya? Batu marmer, Miss. Terus apa maning? Masa marmer tok? Batu karang. Ngarang. Batu kali. Ih, sing bener. Tadi apa ada? Pasti kan sana pada guyu gue lah. Bentar, Miss. Sebentar ya. Apa tadi ya? Batu granit. Oh ya, Miss. Batu terus granit, apalagi selain granit? Ngarepe gimana ngarepe? Tapi bukan granit. Batu nisan, ya Allah Gusti. Bukan batu nisan. Oh iya bukan. Bukan batu nisan. Batu apa? Granit terus? Lupa, Miss. Lupa. Ya wis liyane bae patane. Johan. Iya, Johan. Johan di tempat Mbah apa di rumah? Di rumah. Ada sinyal? Ada, Bu. Oh, bukan waktu Malang orang sinyal. Ya, Johan, tadi dibantu Nadif tadi ada apa tadi batuan yang sudah dipelajari hari ini apa saja ya, Johan? Apa ya? Granit? Apalagi? Lah, sing lanang-lanang pada ora bisa jawab sih kepriwe iki ya. Iya. Ganti Jejal, ganti lagi Nathan. Yang cowok dulu. Ya, Nathan. Ya, Bu. Nathan memperhatikan nggak tadi, Tan? Ya. Memperhatikan, coba. Ya. Nathan, coba. Ini Nathan. Mana wajah Nathan? Ini rambutnya itu. Rambutnya belum rapi. Berapa kali nggak ikut? Ya, Nathan. Marcel dulu, Nak. Marcel anaknya. Iya. Nathan tadi Wiswinda bahas tentang batuan apa sih ya, Tan? Batuan granit, batuan gamping, dan marmer. Iya, pinter. Granit, gamping, dan marmer. Pinter sekali. Oke, Reza, jangan ngopel bae, Za. Oh, malah ngopel ke kepriwe. Darahnya Wiswinda nggak lihat. Coba nih, Reza dinyalakan mikrofonnya, Za. Iya, Bu, ada apa, Bu? Reza, kemarin kan kita belajar tentang kerajinan keras bahan, ada yang kayu, ada yang bambu, ada yang rotan. Pengetahuan Reza, coba kalau ke kayu, ada jenis apa saja kalau kayu itu di sekitar kita? Jenis kayu. Jati. Terus apa lagi? Kayu kalbi. Kalbi. Terus? Mahoni. Terus? Kayu nangka. Ada kayu nangka? Ada. Oh iya, berarti apa tadi? Jati, kalbi, mahoni, nangka. Mahoni, nangka. Iya, sebenarnya masih banyak banget jenis kayu di Indonesia. Ada sengon, ada apalagi tuh
banyak sekali ya, pinus dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk kerajinan. Terima kasih Reza, fokus ya aja aneh-aneh ya. Oke. Nah, kan kalian nanti videonya ini diunggah ke YouTube Espero ya. Jadi tadi yang nggak pakai celana itu pada kelihatan, yang ngupil-ngupil itu pada kelihatan, yang lagi pada apa ya, kukur-kukur merenges-merenges itu kelihatan. Jadi sudah harap kalian nanti akan lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Aditya Adidharma. Sehat, Mas? Adit? Kamu pelihara burung di rumah nggak, Dit? Coba dinyalakan mikrofonnya. Nah, kamu pelihara burung nggak di rumah? Enggak. Gini rambutnya kayak sosok manuk sih kepriwe. Besok cukur, Miss. Ya besok ya besok. Jumat, mumpung Jumat tuh dicukur ya rambutnya ya. Kayak Andika Rizky kan kayak rambutnya Espero sejati. Adam juga belum cukur ini ya kan. Sudah sambil cek-cek nih yang ganteng, yang cantik ya kan. Sekarang yang cewek coba ya. Sekarang yang cewek. Ada udah cowok, udah Miss Yunda cek. Sekarang yang cewek. Lagi siapa ya cewek ya? Oh ini. Yumna. Yumna nyalakan mikrofonnya sayang. Gak usah kaget gitu. Biasa aja sama Miss Yunda. Yumna sehat? Sekarang di kelas 9 apa Yumna? 9D. 9D. Wali kelasnya siapa? Widyarti. Bu Widi. Ya, sekarang Miss Yunda mau tanya. Kemarin ya kalian mempelajari tentang bambu. Ya enggak? Kerajinan, keras, alam, bambu. Kalau bambu itu kalau mau dibikin kerajinan, itu menggunakan teknik apa Yumna? Teknik anyam. Betul. Kalau kayu pakai teknik apa? Teknik pahat. Pahat. Kalau ranting. Ada yang bisikin ya Yumna? Siapa itu kakaknya ya? Ya, kalau ranting pakai teknik apa tuh kemarin? Konstruksi, betul. Iya, pintar ya kakaknya ya. Salam buat kakaknya di rumah. Terima kasih Yumna. Ya, Miss. Nah, oke. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini Miss Winda cukupkan karena tadi ada trouble di awal. Miss Winda nanti akan melanjutkan pelajarannya di tugas terstruktur. Nanti ada tugas terstruktur melalui Google Form, ngerjain 10 menit, 15 menit sudah selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan tugas mandiri. Nanti akan Miss Winda kirimkan link video dari YouTube. Silakan kalian simak, kalian catat informasi-informasi yang disampaikan di YouTube. Untuk tugas mandiri, jangka waktunya 1 minggu, berarti sampai pertemuan minggu depan. Tapi untuk terstruktur sudah dijadwalkan di situ 1 jam pelajaran. Meskipun Miss Winda beri rentan waktu sampai jam 1, Miss Winda harap on time. Karena minggu lalu masih ada beberapa yang mengirimkan di malam harinya atau besoknya atau bahkan baru kemarin-kemarin mengirimkannya. Miss Winda nggak mau itu terjadi, tetap dikirimkan, tetap dapat nilai walaupun yang telat-telat itu, yang terlambat itu akan mendapatkan pengurangan nilai dari Miss Winda untuk melatih kedisiplinan kalian. Begitu, terima kasih untuk hari ini kalian luar biasa. Pesan Miss Winda 1, tetap jaga kesehatan. 2, buku dan catatannya dilengkapi, ya tugasnya dikerjakan on time. Yang ketiga, harus menunjukkan jiwa ever onward sejati, patuhi peraturan Espero, rambutnya, pakaiannya, sikapnya, ya. Orang jikoti boneka, Zaki, kalau siapa kue? Nah, kan sikapnya juga lagi pelajaran, ngetek nah bonekanya taruh lagi Zaki. Zaki sama siapa tuh? Di rumah? Iya ya, oke. Terima kasih Miss Winda, sangat berterima kasih kalian sudah kooperatif hari ini, sangat baik mengikuti pelajaran prakarya dan IPA. Sudah absen semua, terima kasih Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan kalian. Ya, terima kasih. Ya, oke. Mana? Oh, ini dulu kopi. Iya, bentar. Dah ya.
Word atau Excel? Excel ya coba. Ini dimatiin aja. Udah? Mas. Ya, udah tidak di. Ini ada di nih yang belum ke copy nih. Nembe.